balhum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah orang-orang yang suka berdebat. In huwa illa abdun an'amna alaih, tidaklah putra Maryam kecuali hamba yang telah kami berikan nikmat kepadanya. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, dan kami jadikan dia perumpamaan bagi Bani Israil. Walau nasya'u la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun, kalau kami berkehendak, kalau kami mau, kami jadikan di antara kalian para malaikat di muka bumi yang saling mewarisi. Wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha, dan sesungguhnya putra Maryam benar-benar tanda hari kiamat, maka janganlah kalian meragukannya. Wattabi'un, dan ikutilah aku. Hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Wala yasuddannakum syaitan, dan jangan sekali-kali setan menghalangi kalian. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia benar-benar musuh yang nyata bagi kalian. Nah, ini ayat-ayatnya, dan kita sudah menyebutkan beberapa faidah yang bisa kita petik dari ayat tersebut. Di antaranya pertama, ayat-ayat tadi menunjukkan keutamaan Nabi Isa alaihissalam, karena beliau adalah seorang rasul yang dijadikan tanda kekuasaan Allah, di mana beliau dilahirkan tanpa ayah, ya. Cuman ada ibu tanpa ayah. Nah, ini faidah pertama, pelajaran pertama. Lalu faidah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi, yang kedua, faidah kedua, yakni orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang pintar berdebat, ya, bersilat lidah. Makanya Allah sebutkan balhum qaumun khasimun, mereka adalah orang-orang yang suka berdebat. Ya, orang Quraisy suka berdebat. Ya, kenapa bisa suka berdebat? Ya, karena pintar ngomong. Kebanyakan mereka adalah pedagang, dan para pedagang harus pintar ngomong. Iya nggak? Kalau nggak pintar ngomong, nggak laku dagangannya. Ya, ini kelebihan orang-orang Quraisy, ya. Orang-orang Quraisy, mereka memang kebanyakannya pedagang, ya. Karena di Mekah ini tidak ada sumber alam yang bisa dinikmati. Beda dengan Madinah. Kalau Madinah agak sejuk dibandingkan Mekah. Tapi kalau Mekah cenderungnya gersang, kering, panas. Nggak ada penghasilan apa-apa. Makanya penduduk Mekah, mereka pendapatannya dari apa? Dagang, ya, berniaga. Ya, ini orang-orang Quraisy, mereka pintar bersilat lidah. Dan ini yang dijadikan senjata bagi kaum Khawarij untuk menjatuhkan Ibnu Abbas. Ya, jadi kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, Ibnu Abbas mendatangi 5.000 orang Khawarij di daerah Harurah. Dari hasil debat atau dialog itu, 2.000 orang taubat, 3.000 lanjut jadi Khawarij, memberontak pada Ali bin Abi Thalib sehingga dibasmi, ya, dalam perang Nahrawan. Nah, Ibnu Abbas ketika mendatangi mereka, mendebat mereka menjatuhkan Ibnu Abbas dengan menyebutkan firman Allah Ta'ala ini. Ketika mereka menyebutkan argumen dibantah Ibnu Abbas, tiba-tiba mereka berkata, udah biarkan aja, biarkan dia orang Quraisy. Dan Quraisy katanya hum qaumun khasimun, orang-orang yang suka berdebat, dijatuhkan, ya. Karena kebetulan orang-orang Khawarij rata-rata orang-orang Arab Badui. Dan Arab Badui, tentu saja kita sudah tahu, orang Badui, orang pedalaman, watak mereka umumannya apa? Keras, kasar, ya. Makanya wajar kalau mereka ini melakukan maksiat, udah kafir, ini kafir. Pembawaan itu mudah emosi gitu loh. Beda dengan orang Mekah, ya. Apalagi Madinah. Mekah Madinah aja udah beda. Kalau kita mau ngobrol nih sama orang Mekah Madinah, beda. Orang Madinah cenderung pembawaannya itu tenang, agak lembut. Tapi orang Mekah, wah, ya haj, manggil-manggil, marah-marah. Bawaannya kalau kita dengar di Mekah, sepertinya mereka marah terus polisi-polisi itu. Padahal memang itu kebiasaan mereka, ya. Orang Mekah suaranya keras, ya, dibandingkan orang Madinah. Nah, kalau orang Mekah, Quraisy, Ibnu Abbas saja
mungkin dianggap keras, apalagi orang Khawarij. Karena orang Khawarij ketika itu kebanyakan mereka Arab Baduy, Bapak ya. Munculnya bukan dari Mekah, Madinah. Ini faidah kedua. Lalu faidah ketiga yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi, tercelaknya suka berdebat. Tercelaknya suka berdebat. Makanya Allah di sini mencela orang-orang Quraisy di masa itu dengan menyatakan balhum qaumun khasimun. Bahkan mereka adalah orang-orang yang suka berdebat. Ya, artinya suka berdebat ini sifat tercela, bukan sifat terpuji. Orang yang suka debat setiap di majelis debat biasanya keyakinannya tidak jelas, sering berpindah-pindah. Saya pernah menyaksikan ada orang model gitu, Bapak ya. Jadi di sini dimanapun majelis dia suka berdebat. Tentunya dalam masalah agama ya. Ya sama aja, masalah agama, masalah dunia tercela suka berdebat. Jadi ada orang kemanapun dia duduk suka berdebat dalam masalah agama. Sehingga akhirnya fikrohnya tuh campur-campur. Gak jelas sampai sekarang. Dia pernah katanya ikut salafi, pernah jadi takfiri, pernah sekarang jadi asy'ari, sufi, nggak jelas. Ini akibat suka apa? Debat. Maka jangan jadikan agama sebagai bahan perdebatan. Nggak perlu kita berdebat kalau memang tidak ada manfaatnya. Karena orang kalau berdebat, apalagi debatnya hanya untuk pribadi, bukan untuk membela agama. Kadang misalnya gini, debat, saya tantang debat. Kalau kamu nggak datang, berarti kamu pengecut apa? Akhirnya kita tertantang. Oh iya, daripada saya dianggap pengecut, lebih baik saya debat. Akhirnya debatnya bukan karena ingin membela agama Allah, membela sunnah, tapi karena khawatir dianggap pengecut. Nah, hati-hati, jangan sampai kita mau berdebat karena alasan tersebut. Tidak semua ajakan debat harus diladeni. Ya, nggak semua debat harus, ajakan debat harus diladeni. Ada kalanya kita tidak menggubris, tidak meladeni orang yang ngajak debat. Dan inilah sikap beberapa ulama Ahlus Sunnah kontemporer. Di antaranya sudah pernah kita bahas Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Beliau pernah diajak debat oleh tokoh Ibadhi Khawarij kontemporer, Mufti Oman sekarang, Al-Khalil itu. Jadi Mufti Oman 20 tahun yang lalu, dia kan masih muda. Syekh bin Baz sudah usia lanjut. Dia pernah nantang Syekh bin Baz terang-terangan. Artinya debat kalau bisa disiarkan secara langsung di depan Ka'bah. Nawarkan itu, tapi Syekh bin Baz nggak ladeni. Pertanyaannya, apakah beliau tidak punya ilmu? Punya ilmu. Beliau sanggup, cuma beliau memandang nggak ada manfaatnya meladeni perdebatan seperti itu. Karena apa? Mungkin orangnya memang udah terkenal keras kepala. Terus kedua, dengan debat disiarkan secara langsung, nanti syubhat bisa apa? Tersebar. Memang bisa jadi kebenaran dalam debat itu. Ibadhi ini kalah sama Syekh bin Baz. Tapi kadang orang awam mau dengar debat selama 2 jam, mereka malas kan? Iya nggak? Mereka pengennya instan aja, dengar secuplik, sekilas, oh ini nih, oh berarti. Yang didengarnya ternyata syubhat orang Ibadhi, bukan syubhat Ahlus Sunnah, sehingga akhirnya masuk kepala mereka syubhat. Nah, makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz tidak mau meladeni debatnya Al-Khalil, Mufti Oman sekarang ini. Ya dulu masih muda dia, sekarang udah tua, lanjut usia. Dan anehnya Bapak-Bapak, Mufti Oman ini, yang tokoh Ibadhi Khawarij ini, 20 tahun lalu, bukan 20 tahun lalu, 30 tahun lalu lah kurang lebih. Dia ngajak debat Syekh bin Baz nggak ngeladenin. Nah, berapa tahun lalu, seorang pembawa acara mengingatkan Mufti Oman ini tentang ajakan debat yang 30 tahun lalu. Anda pernah mengajak debat Syekh bin Baz, lalu Syekh bin Baz tidak menanggapi. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda debat aja sekarang? Dicarikan lawan debatnya. Apa reaksi tokoh Ibadhi ini? Saya enggak lah, berubah. Dulu dia semangat ngajak debat, nah sekarang ternyata dia tidak mau diajak debat. Itu menunjukkan makin bertambah usia, biasanya makin bijak. Yang suka ngajak debat-debat ini darah muda biasanya. Orang masih istilahnya
baru naik daun langsung pengen debat sana sini, ingin menonjolkan diri sendiri. Nah, maka Bapak sekali lagi nggak perlu kita berdebat ya. Berdebat kalau benar-benar ada maslahatnya secara nyata ya, mudorotnya ringan. Adapun dengan debat mudorotnya lebih banyak, masalahnya sedikit, maka nggak usah debat. Apalagi kalau debatnya terbuka. Kalau tertutup nggak masalah, terbuka di misalkan kita diajak debat di markasnya ahli bid'ah. Temanya tentang tema yang amaliyah mereka. Kira-kira apa yang terjadi? Masanya masa mereka dikepung. Ya, nanti kita bisa jadi apa? Ayam sayur. Jadi ini ya, dikeroyok atau apa. Maka pikirkan seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, suka berdebat ini sifat tercela, bukan sifat ahlus sunnah. Dan berdebat bukan metode dakwah. Ya, maksudnya di setiap majelis debat itu bukan metode dakwah ahlus sunnah. Memang ulama ahlus sunnah ada yang debat. Imam Ahmad mendebat Jahmiyah, mendebat Mu'tazilah, Imam Ad-Darimi, dan banyak para ulama ahlus sunnah berdebat. Tapi bukan kebiasaan mereka. Bukan setiap majelis ngajak debat terus, tidak. Maka jangan jadikan debat seakan-akan metode dakwah yang dilakukan terus menerus. Nah, itu faedah ketiga. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi, turunnya Nabi Isa merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Turunnya Nabi Isa adalah salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Sebagaimana Allah nyatakan, wa innahu la'ilmul lis-sa'ah. Sesungguhnya putra Maryam itu adalah tanda hari kiamat. Fala tamtarunna biha, maka jangan kalian meragukannya. Ya, jadi salah satu tanda hari kiamat itu ada banyak. Di antaranya apa? Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi, terutama ayat terakhir, ayat ke-62, terlarangnya mengikuti setan. Terlarangnya mengikuti kemauan setan, karena Allah menyatakan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia benar-benar musuh yang nyata bagi kalian. Kalau memang Allah menyatakan setan sebagai musuh, maka sikap kita apa? Oh, ini musuh nih. Kalau kita bagaimana? Ikuti. Harus kita jauhi, kita musuhi. Itu seharusnya ya. Bukan malah kita ikuti, apalagi dijadikan diidolakan. Red Devil, setan merah. Nah, ini nggak boleh nih. Namanya mengagungkan setan. Ya, nggak boleh. Setan itu harus dijauhi. Ya, bukan diagungkan, apalagi dihormati. Ya. Jangan dijadikan simbol-simbol. Simbol klub sepak bola kah? Simbol mungkin rumah, restoran kah, simbol hotel kah, nggak boleh ya. Itu sama saja kita mengagungkan musuh Allah. Dan mengagungkan musuh Allah sama saja kita sudah menentang Allah. Berarti kalau menentang Allah apa hukumnya? Kafir ya, hati-hati ya. Mungkin orang yang menyebutkan mengagungkan setan ini dia nggak tahu konsekuensinya. Padahal konsekuensinya besar dah hal ini. Nah, itulah beberapa faidah yang bisa kita petik dari surat Az-Zukhruf tadi ya. Dari ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-62. Nah, sekarang kita lanjut ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma jaa'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa athi'un innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim fakhtalafal ahzabu min bainihim
fawailul lilladzina zalamu min adzabi yaumin alim. Hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Walamma jaa'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah. Tatkala Isa datang membawa keterangan yang nyata, ia berkata, sungguh aku telah datang kepada kalian membawa hikmah. Wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi, dan untuk menjelaskan kepada kalian sebagian yang kalian perselisihkan. Fattaqullaha wa ati'un, bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu, sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka beribadahlah kepadanya. Hadza siratum mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Fakhtalafal ahzabu min bainihim, maka golongan-golongan yang ada berselisih sesama mereka. Fawailul lilladzina zalamu min adzabi yaumin alim, maka celakalah orang-orang zalim karena siksa di hari yang pedih. Hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Tidaklah yang mereka tunggu kecuali kiamat yang mendatangi mereka secara tiba-tiba dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Nah, ini surat Az-Zukhruf dari ayat 63 sampai ayat 66. Terjemahan seluruh ayat ini: tatkala Isa datang membawa keterangan yang nyata, ia berkata, sungguh aku telah datang kepada kalian membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepada kalian sebagian yang kalian perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka beribadahlah kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Lalu golongan-golongan yang ada berselisih sesama mereka, maka celakalah orang-orang zalim karena siksa di hari yang menyedihkan, hari yang pedih. Siksa di hari yang pedih. Tidaklah yang mereka tunggu kecuali kiamat mendatangi mereka secara tiba-tiba dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Nah, ini terjemahan surat Az-Zukhruf ayat 63 sampai ayat 66. Kita bahas. Di ayat yang ke-63 Allah menyatakan, tatkala Isa walamma ja'a Isa bil bayyinat, tatkala Isa datang membawa keterangan yang nyata, Isa berkata, aku telah datang kepada kalian membawa hikmah. Tatkala Isa datang membawa bayinat, keterangan yang nyata. Apa maksud keterangan yang nyata? Apa kira-kira? Mukjizat. Kata Imam Al-Mahalli bil mu'jizati wasyara'i'. Tatkala Isa datang membawa mukjizat dan syariat-syariat, aturan-aturan. Jadi Nabi Isa membawa mukjizat dan aturan. Dan aturan itu jelas, bayin. Yang namanya aturan mukjizat itu bayin, nampak tidak samar. Makanya dalam masalah agama kita harus bicara yang jelas, samar. Jangan pakai bahasa politisi yang bisa ditarik ke A, tarik B. Ya harus jelas Bapak ya dalam masalah agama. Terutama masalah akidah. Jangan bikin umat bingung dengan pernyataan yang mutar-mutar. Ditanya masalah akidah, apa hukum? Di mana Allah? Oh begini, oh. Mutar-mutar sehingga yang dengar bingung. Ini maksudnya gimana kesimpulannya? Nah, nggak boleh begitu. Harus jelas di mana Allah, di atas. Dalilnya apa? Allah berfirman, Nabi bersabda, selesai. Jangan diajak mutar-mutar Bapak ya. Karena politisi kan kayak gitu. Untuk cari aman dia kadang bahasanya bersayap, bisa dipahami A, B. Nggak boleh begitu dalam masalah agama. Agama itu sesuatu yang jelas.
Laqad taraktukum ala bayda, kata Nabi dalam hadis, lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Sungguh aku telah meninggalkan kalian dalam keadaan aku meninggalkan untuk kalian syariat yang jelas dan terang, putih cerah. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Artinya apa? Malam seperti siang. Jelas kan? La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang berpaling darinya, menyeleweng darinya kecuali binasa. Ya, maka masalah agama harus jelas ya. Jangan samar-samar. Ya kecuali kalau khawatir nyawa hilang. Khawatir fisik kita disakiti, harta kita diambil. Nah, ini kan sudah kita bahas. Kalau dalam kondisi seperti itu, kita boleh mengucapkan kata yang bertentangan dengan keyakinan kita. Tapi kalau dalam keadaan aman, baru cuman mungkin orang bakal melotot atau orang buang muka, melengos, maka nggak boleh kita berbicara masalah agama dengan samar-samar. Tampakkan kebenaran ya, walaupun pahit. Nah, kita lanjut. Jadi di sini tatkala Isa datang membawa keterangan yang nyata, yaitu mukjizat dan syariat-syariat, Isa berkata, qad ji'tukum bil hikmah. Aku telah datang kepada kalian membawa hikmah. Hikmah ini apa? Sebentar. Aku datang kepada kalian membawa hikmah. Kalian di sini siapa? Yahudi, Bani Israel ya. Aku datang pada kalian wahai Bani Israel membawa hikmah. Nah, pertanyaannya apa itu hikmah? Apa hikmah kira-kira? Imam Al-Mahalli menyebutkan bin nubuwati wa syara'il Injil. Aku datang pada kalian wahai Bani Israel dengan kenabian. Artinya aku adalah seorang nabi dan juga membawa syariat yang ada dalam Injil. Jadi syariatnya baru, beda dengan syariat sebelumnya ya. Wali ubay itu tujuan pertama ya. Lalu kedua, Nabi Isa menyebutkan wali ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi, dan untuk menjelaskan kepada kalian sebagian perkara yang kalian perselisihkan. Perkara yang kalian perselisihkan. Perkara apa? Perkara dunia. Perkara apa? Nah, di sini Imam Al-Mahalli menyebutkan min ahkamit Taurat, min amriddin wa ghairi, yaitu perkara atau perkara yang diperselisihkan, yaitu hukum-hukum Taurat berupa perkara agama dan selainnya. Artinya perkara yang diselisihkan ini perkara agama yang disebutkan dalam Taurat. Loh, timbul pertanyaan, apa terjadi perselisihan di antara mereka? Ada. Pasti ada. Nggak mungkin Nabi diutus dalam keadaan umatnya aman. Nabi itu diutus ketika umatnya sudah mulai menyimpang, ada perselisihan, ada gejolak, ada penyimpangan, diutus ya. Nah ini ya. Jadi di sini sebutkan hukum-hukum Taurat kata Imam Al-Mahalli. Jadi Nabi Isa menjelaskan kepada Bani Israel sebagian dari hukum Taurat yang mereka perselisihkan. Oh, menurut kami ini boleh, yang satu bilang tidak boleh. Oh, ini haram, yang lain bilang nggak haram. Berselisih, maka diutuslah Nabi Isa menyelesaikan perselisihan. Nah ini juga menunjukkan solusi agar selamat dari perselisihan berarti apa? Nah, kembali kepada wahyu. Ya contohnya Nabi Isa ini membawa wahyu supaya Bani Israel tidak berselisih. Kenyataannya nanti bagaimana? Tetap berselisih. Yang salah siapa? Nabi Isa. Wahyunya. Merekanya ya, karena tidak mau kembali kepada wahyu. Jadi di sini kata Imam Al-Mahalli, yang perkara yang diperselisihkan itu perkara agama dan selainnya yang ada dalam hukum-hukum Taurat. Fabayyana lahum amruddin, maka Nabi Isa pun menjelaskan kepada mereka perkara agama yang mereka perselisihkan. Lalu Nabi Isa menyatakan kepada mereka, fattaqullaha wa athi'un, bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Kemudian Nabi Isa menyebutkan innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah dialah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadahlah kepadanya. Allah adalah Rabbku. Berarti di sini Nabi Isa
hamba. Dia adalah Robku dan Rob kalian, maka beribadahlah kepadanya. Nabi Isa tidak berkata pada umatnya, aku adalah Tuhan, aku adalah anak Tuhan. Dan gak berkata, beribadahlah kepadaku, gak ada. Makanya Dr. Zakir Naik kan pernah memberikan tantangan kepada mereka, para pemuka agama mereka, sebutkanlah satu ayat yang menyebutkan dengan jelas, sembahlah aku. Maksudnya Nabi Isa atau istilahnya Yesus berkata kepada umatnya, sembahlah aku. Kalau ada saya siap masuk agama, itu. Karena apa? Beliau udah meneliti dari semua isi kitab mereka, nggak ada satupun ayat yang menegaskan, satupun ucapan Nabi Isa yang menyatakan sembahlah aku. Yang ada penafsiran dari itunya. Jelas apa ya? Di sini jelas Nabi Isa di Allah nukil sini, Allah lah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka beribadahlah kepadanya. Bukan beribadahlah kepadaku. Hadza shiratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Artinya di sini Allah sudah mengutus Nabi Isa untuk menyelesaikan masalah di Bani Israel, perselisihan yang ada di antara mereka. Nah, dengan diutus, ikuti Nabi Isa, selesai. Tidak akan ada perselisihan. Namun kenyataannya Bani Israel tetap berselisih. Berarti salah siapa? Nabi Isanya? Salah wahyunya? Jadi sama seperti gini loh. Ada orang sudah mandi, tapi kok masih bau. Berarti yang disalahkan mandinya. Nggak usah mandi nih, karena mandi percuma, nggak bikin wangi gitu. Kan asalnya kalau orang mandi kan pakai sabun kan wangi kan. Tapi ada orang sudah mandi katanya pakai sabun kok wangi. Berarti yang salah sabunnya, mandinya yang salah atau orangnya? Orangnya ya. Orangnya tidak beres kan. Nah begitu pula ini, Allah sudah mengutus Nabi Isa supaya Bani Israel tidak berselisih, membawa wahyu supaya tidak berselisih. Tapi kenyataannya mereka tetap berselisih. Berarti yang salah bukan wahyunya, yang salah bukan Nabi Isanya, tapi umatnya ya. Maka di sini Allah mengabarkan fakhtalafal ahzabu min bainihim. Maka golongan-golongan yang ada berselisih sesama mereka, berpecah. Yang ada, golongan yang ada masih apa? Bani Israel kan? Berselisih sama mereka. Tentang apa? Fi Isa, kata Imam Al-Mahalli. Tentang Isa. Mereka berselisih, ahwallah, apakah dia Allah? Au ibnullah, atau putranya Allah? Au thalithu thalatha, atau dia salah satu dari tiga. Satu dari tiga jelas ya. Tuhan, Bapak, Tuhan, Anak, satunya lagi apa? Roh Kudus kan? Kalau nggak salah ya. Jadi berselisih. Ini terjadi setelah Nabi Isa meninggal. Mereka berselisih, oh dia Allah. Yang lain nyata, enggak, dia anak Allah. Yang lain nyata, enggak, dia bukan anak Allah, dia salah satu dari tiga. Tiga adalah satu, satu adalah tiga. Terjadilah perselisihan di antara mereka. Dan ini yang disayangkan ya, karena Nabi Isa meninggal terjadi perselisihan. Dan itu memang terjadi juga di umat ini. Nabi Muhammad meninggal terjadi perselisihan. Apa? Oh maaf, saya ngomong meninggal tadi. Salah. Bukan meninggal, maksudnya diangkat. Iya, bukan meninggal ya, diangkat, saya salah. Jadi setelah Nabi Isa diangkat ke langit, terjadilah perselisihan di antara Bani Israel. Bukan meninggal ya, salat nanti. Oh, jadi masalah nanti. Ditahdir nanti saya. Ya itu ya. Jadi maka golongan-golongan yang ada berselisih sesama mereka ya tentang Nabi Isa, maka Allah pun mengancam fawailul lilladzina zalamu, maka wail, celakalah bagi orang-orang zalim. Wail ini kalimatu adzab, kalimat kata yang menunjukkan siksa. Celakalah orang-orang zalim. Siapa orang zalim di sini? Kafaru bima qalu fi Isa. Celakalah orang-orang kafir karena ucapan mereka tentang Isa. Celaka. Ya. Min adabi yaumin alim. Celakalah orang-orang zalim, orang-orang kafir itu karena mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada suatu hari. Siksa di hari yang pedih, yaitu siksa hari kiamat. Artinya di sini Allah mengancam orang-orang yang menyatakan Isa adalah Allah, Isa anak Allah, Isa salah satu dari tiga. Ini ancaman bagi mereka. Kalau mereka terus melanjutkan pernyataan mereka ini dan tidak bertobat, maka Allah akan mengancam mereka dengan apa? Siksa di hari kiamat. Jelas apa ya? Ya mungkin sampai sini dulu.
Insyaallah faidah-faidah yang bisa kita petik dari ayat ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.